kepolisian di mana Wung Ji dan staf kepolisian yang lain baru menyadari kalau si profesor itu tidak berada di gedung, melainkan ada di sekitaran mereka sendiri. Itu karena setiap rencana yang mereka buat itu selalu dapat diketahui oleh si profesor. Percakapan Wung Ji itu langsung tembus ke si profesor dan membuat si profesor merasa cemas. Kemudian Wung Ji teringat pada sebuah mobil yang terakhir kali digunakan oleh si perampok. 저 차가 사전 답사를 하고 어디로 갔을까요? 일주일 후 조폐골 털러 들어가서 지금까지 그게 강도들의 우두머리인 교수한테. Anak Kim membawa polisi itu menemui Misun untuk menanyakan tentang di manakah si profesor itu berada. Namun Misun juga hanya pernah dengar, namun tidak pernah bertemu dengannya. Di saat semua orang sibuk bekerja, Yongmin malah sibuk memikirkan Kemem. Dia mencari Misun yang semakin akrab dengan Denper. Dia memaksa Misun untuk membuka pintu. Si polisi kemudian membuka pintu dan menyuruh Yongmin untuk diam. Also yang mendengar ada keributan dari dalam WC langsung masuk ke dalam dan memeriksa toilet satu persatu. Namun si polisi ini nampaknya orang soleh. Setelah Also mau membuka toiletnya, Helsinki keburu datang dan menyuruh Also untuk menemui profesor. Si profesor menanyakan tentang di manakah mobil terakhir yang mereka pakai sebelum mereka masuk ke dalam gedung. Apakah sudah dihancurkan atau belum? Also tidak mengetahui secara persis, namun Also memprediksi kalau mobil itu masih ada di tempat rongsokan mobil bekas Imjak. Si profesor pun bergegas pergi ke tempat itu sambil membawa cairan pembersih. Kembali ke gedung di mana sang direktur cabul telah merencanakan sesuatu untuk mencari tahu tentang si profesor. Yongmin memanfaatkan cintanya Denper pada Misun dengan cara mengirim surat yang isinya agar Denper menemui Misun di ruang pengecerotan. Denper pun berjalan ke tempat yang Misun tetapkan dengan gembira dan kanjut yang tegang. Tapi tiba-tiba si polisi dan direktur memaksa Denper untuk mengatakan siapa itu profesor yang sesungguhnya. Si direktur berasumsi bahwa profesor yang misterius itu adalah Tokyo. Karena dia yang selalu memimpin di lapangan. Aduh, kenapa gak pakai karung aja sih bungkusnya biar lebih kelihatan cool dan keren gitu ya. Ini pakai plastik anjing, ngerakeun. Salah satu hansip melapor pada Mohyuk dan memberitahukan bahwa profesor telah ditemukan. Mohyuk pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk bersiap melakukan penyerangan. Si profesor sendiri kini tengah berada di tempat khusus rongsokan mobil. Ribuan mobil polisi pun nampak terlihat menuju ke arah yang sama seperti si profesor. Sial bagi si profesor yang harus ketahuan sama bos rongsok yang masuk ruangan tanpa izin. Dia pun terpaksa harus berbuat kenakalan seperti ini. Tak hanya dirongsokan, ternyata keributan pun terjadi di gedung percetakan setelah si polisi menekan alarm tepupuguh eueuh gawe. Si profesor akhirnya berhasil menemukan mobil yang dia cari. Kembali ke gedung setelah Rio mengecek, ternyata sebenarnya tak ada api sama sekali di gedung itu. Para aparat yang di luar pun sepertinya mulai mendekat ke halaman gedung. Dan pastinya bunyi alarm itu bukanlah peringatan kebakaran. Namun sudah direncanakan oleh pihak kepolisian. Kita ke si Yongmin yang terus-terusan menyiksa si Denper karena dia merasa cemburu.
Misun mencoba menahan si direktur namun gak bisa karena Yongmin sudah dirasuki oleh setan kelamin. Yongmin berniat untuk memukul Denper dengan sebuah senok tembok, namun Misun keburu mengambil senjata dan menyuruh Yongmin untuk berhenti. Kita ke si profesor yang lagi sibuk membersihkan DNA dan sidik jari yang ada di mobil itu. Kembali ke para pemeran cinta segitiga. Meskipun Denper sudah lemah, namun tenaganya kembali on ketika melihat Misun dalam bahaya. Si profesor kali ini sedang dalam keadaan genting setelah polisi mengepung tempat rosokan mobil itu. Di lain tempat, Berlin juga berhasil mengelabui Rio dan melepaskan diri. Di tengah ucing-ucingannya si polisi dengan Tokyo, Denper tiba-tiba berteriak bahwa di dalam gedung ada penyusup dan mereka harus memberitahukannya pada profesor. Mendengar hal itu, si polisi sadar bahwa ternyata si profesor tidak ada di dalam gedung. Suara tembakan dari dalam gedung pun terdengar hingga keluar gedung. Dalam keadaan terdesak, si profesor akhirnya nekat menerobos gudang dan melewati para polisi. Oke Sobat Serot, di sini ini kita di flashbackin dulu ke waktu sebelum perencanaan perampokan. Ternyata gelar profesor yang disandang si profesor ini bukan gelar profesor bohongan. Anjir, enak banget kalimatnya ya. Ternyata dia adalah benar-benar profesor yang mempunyai misi untuk menyatukan dua Korea. King Sangman yang sama-sama kita ketahui adalah mantan dari suami Song Woong-ji mengajak si profesor untuk merealisasikan misi dari si profesor. Sangman membawa si profesor pada seseorang bernama Oh Jae-yeon. Saya juga gak tahu siapa sebenarnya si Oh Jae-yeon ini. Yang jelas si profesor kelihatan setuju dengan semua rencana si Oh Jae-yeon ini. Kembali ke acara kejar-kejaran profesor dengan polisi. Perlawanan si profesor sepertinya harus mentok ketika mobilnya masuk area persawahan dan kembali terkepung. Kembali ke gedung di mana suara tembakan yang terdengar itu adalah suara tertembaknya si polisi Park Chul-wook. Ide si profesor yang sempat mentok kembali cerah setelah menghisap sebatang garam berem. Dia pun kembali kabur dan menyelam di sebuah walungan. Kembali ke gedung, ternyata orang yang menembak Park Chul-wook itu adalah Berlin. 멀리는 못 갔을 거야. 주변 수색하고 증원 본부 연락입니다. Si profesor yang cerdas itu pun akhirnya selamat setelah beberapa saat jadi bangkong. Wong-ji memarahi Mohyuk karena telah bertindak tanpa sepengetahuan dirinya yang mengakibatkan tertembaknya satu orang polisi di dalam gedung. Kasus tertembaknya polisi di dalam gedung membuat Tokyo merasa bersalah dan berniat mengembalikan tampuk kepemimpinan pada Berlin. Si profesor pun kembali dapat telepon dari Wong-ji agar mengizinkannya masuk ke dalam gedung untuk memastikan bahwa semua sandera dalam keadaan baik-baik saja. Si profesor pun mengizinkannya karena sesuai dengan janji para perampok bahwa mereka tidak akan menyakiti para sandera. Si profesor juga mengingatkan Wong-ji untuk tidak melakukan hal-hal bodoh lagi. Keesokan paginya setelah sholat subuh, para sandera dikumpulkan dan diberitahu bahwa keluarga mereka sangat khawatir atas adanya suara tembakan kemarin. Untuk itu, Tokyo menyuruh mereka untuk mandi dan ngosok huntu karena sebentar lagi ada orang yang akan melakukan siaran langsung
sebagai pemberi kabar pada keluarga mereka. Di sela-sela antrian mandi, anak Kim menyuruh wakil direktur untuk menemuinya. Namun ternyata si Yongmin melihat kedua orang itu dengan kecurigaan sehingga memutuskan untuk ikut nimbrung. Mereka bertiga merencanakan untuk memberitahu kepolisian tentang kematian seorang polisi kemarin dengan memanfaatkan anak Kim yang seorang putri dari duta besar AS. 그럼 종이 우주의 인물이니까 자네가 좁혀줘야 말했어. 저 혼자 뒤집어 쓸 테니까. Sementara itu, para keluarga Sandra termasuk orang tua anak Kim juga ada di titik kumpul untuk segera melihat siaran langsung yang akan dilakukan oleh Wong Ji. Wakil direktur mengambil selembar uang untuk diberikan pada anak Kim sebagai pengganti kertas. Isi tulisan itu diantaranya pemberitahuan bahwa telah terjadi pembunuhan pada seorang polisi, pencetakan uang, dan penggalian untuk jalan kabur. Wong Ji pun dan satu orang kameramen akhirnya masuk ke dalam gedung dan disiarkan secara langsung. Dia langsung disambut oleh Berlin yang kali ini tidak lagi memakai topengnya. Kagok edannya. Dan ternyata si profesor juga ikut menyaksikan siaran langsung itu layaknya nobar layar tancap. Berlin memanggil satu persatu Sandra dengan alasan untuk menjaga ketertiban. Yang pertama Berlin panggil tentu saja Mahapaduka Lord yaitu Yongmin. Wong Ji sempat meminta maaf terlebih dahulu karena telah mengakibatkan Yongmin tertembak. 조폐국장 조영민입니다. 나는 괜찮아. 조금만 기다려줘. Satu persatu Sandra terus dimunculkan dan anak Kim adalah Sandra yang paling ditunggu-tunggu. Dad, Dia berpura-pura menangis untuk menarik perhatian Wong Ji. Pas mau ngasih kertas, Tokyo langsung menahannya dan membawanya ke sebuah ruangan. Untuk menghemat waktu, Wong Ji meminta Berlin untuk langsung memperlihatkan semua Sandra dan Berlin pun menyetujuinya. Semua Sandra keluar dan Wong Ji mulai mengecek semua Sandra sambil mencocokkannya dengan daftar Sandra yang dia bawa. 한 사람이 빠졌는데? 계약 이 사람 보신 분? Wong Ji menekan para perampok setelah nama Chulwo ada di daftar Sandra, namun orangnya tidak ada di tempat. Wong Ji menuduh kalau suara tembakan kemarin itu adalah tembakan untuk Chulwo. Setelah perkiraan itu diperkuat oleh anak Kim dan juga Yongmin yang mengaku kalau mereka kemarin melihatnya. Wong Ji terus memojokkan para perampok itu untuk menggiring opini publik bahwa perampok adalah pembunuh dan orang-orang yang kejam. Namun ternyata para perampok ini mengetahui kalau statement seperti itu hanya untuk menyelamatkan muka polisi di hadapan publik. Mereka pun membuktikan bahwa meskipun mereka adalah seorang perampok, tapi mereka bisa dipercaya dan tak pernah mengingkari janji untuk tidak melakukan kekerasan. Pak Chulwo pun ditampilkan dalam keadaan sehat walafiat. Tak cukup sampai di situ, publik pun dibuat gempar dengan sebuah video yang memperlihatkan penyusupan Pak Chulwo ke dalam gedung dan kepolisian yang akan melakukan pengepungan. Para polisi itu hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan para Sandra yang tidak tahu apa-apa. Para Sandra hanya dijadikan tameng untuk melindungi kewibawaan polisi. Opini publik kini berubah drastis dengan menyalahkan polisi yang selalu berbuat arogan. Berlin mengatakan bahwa mereka ini hanya ingin mencuri uang dan tidak mau membunuh orang. Apapun alasannya, nyawa tetap lebih penting daripada uang. Wah, bijak sekali kata-kata perampok ini ya. Lanjutkan Bang terus jadi perampok ya. Kini para perampok tengah menikmati kemenangannya atas para polisi meskipun tidak dilakukan dengan senjata. Para perampok ini kembali bersatu dan saling memuji satu sama lain.
Moskow pun yang sejak lebaran kemarin menggali lubang, mengaku sudah menemukan jalan untuk keluar. Begitupun dengan Kenya yang beritahu kalau percetakan uangnya akan memasuki tahap akhir. Sambil mengganti perban Misun, Denper menyuruh Misun untuk berkencan dengan pria baik-baik setelah nanti mereka keluar dari gedung ini. Refleks Misun langsung mencium Denper dan Denper sangat menginginkan hal ini sejak Denper masih sekolah PAUD. Aduh, parah euy. Ewean euy. Lalajo pamali teu lalajo lebar. Dilema anjing. Mohyuk dan Wung Ji kini diambang pemecatan setelah tindakan mereka hanya mencoreng nama kepolisian saja. Namun Mohyuk berjanji untuk tidak menyerah dan dia akan menyelidiki Pak Sung Han, pacar si Wung Ji yang bertindak cukup mencurigakan. Wung Ji mengundang Sung Han minum tuak untuk sekedar melepaskan kepenatan. Mereka berjalan dan Sung Han tidak sadar mengatakan kalau Wung Ji sebaiknya berhenti dari pekerjaannya mengurusi gedung percetakan itu. Sung Han baru menyadari kalau sebenarnya dia juga mencintai Wung Ji. Wung Ji menemukan sesuatu di sakunya yang mungkin saja itu adalah sebuah petunjuk. Ia pun langsung pergi tanpa melakukan pengacrotan terlebih dahulu dengan Sung Han. Dan ketika Sung Han mau masuk rumah, ternyata Cah Mohyuk sudah ada di sana. Film pun selesai. Nah Sobat Srot, kabarnya film series ini nantinya akan ada sequel selanjutnya. Jadi buat kalian yang suka dengan film ini, tungguin aja. Mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi ya. Nah dikarenakan saya sudah haus dan pengen ngudud, jadi kita tutup aja pertemuan kali ini.